Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa tahannan wa tasharraf ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwati wa akhwati fillah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil afadil, para masyayikh, para kiai, wonten Ki Hamzawi mugi panjang umur kiai, wonten Ki Aunul, wonten Ki Muzaki, wonten Ibu Nyai Hamidah dan yang lain-lain. Matta'anallahu bituli hayatikum wa nafa'na bi'ulumikum wa afadha alaina min barakati da'awatikum. Tulab wa talibat rahimakumullah, Allah yaktub lakumun najah wal falah wa sa'atal arzaq wa taysir wal barakah. Dan jangan lupa muka-muka bojone ayu-ayu. Dan wedok muka-muka bojone setia, senajan ganteng. Para santri rahmatullah, kita sekarang menjadi muslim terbesar sedunia. Penduduk Indonesia sekarang sekitar 270 juta. Non muslimnya kira-kira 12 atau 13%. Muslimnya kira-kira 87%. 87 dari 270. Itu kira-kira muslimnya ada sekitar 231 juta, sekitar itu. Dan itu juga kuota haji yang diberikan Saudi kepada Indonesia, karena rumusnya kuota haji itu dari 1000 muslim satu yang berangkat haji. Kalau Saudi memberi kuota 231.000, berarti Saudi tahu muslim Indonesia kisaran 231 juta. Kesungguhan kita menjaga Indonesia sejatinya juga dalam rangka menjaga 231 juta. Kalau kita ngawur, kisruh, kalau kita tengkar sesama anak bangsa, perang saudara kayak Yaman, Suriah, dan seterusnya, nggak kita jaga yang namanya persatuan ini, maka korban terbanyak bukan Chinese, korban terbanyak bukan Hindu, korban terbanyak bukan Kristen, korban terbanyak ya Muslim, apalagi Madura. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagi kita, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga negara itu dalam rangka menjaga Islam itu, karena memang mayoritas Islam. Beberapa orang nggak paham, dikiranya kalau menjaga Islam nggak perlu menjaga negara. Jihad itu bela Islam, bukan bela negara. Kok bodoh amat? Ini negara mayoritas Islam. Kalau negara ini kita jaga, kita bela, sejatinya yang paling mendapat keuntungan hidup aman ya Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harus dijaga karena mayoritas Islam, harus dijaga karena mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah.
harus dijaga karena di Indonesia ini tempat Allah menyimpan, menyelamatkan ribuan naskah kitab-kitab Sahih Bukhari, Muslim, tafsir dan segala macamnya yang umurnya sudah 150 tahun, 200 tahun. Itu ribuan naskah Bukhari, Muslim tua-tua itu banyak tersimpan, terselamatkan justru di Indonesia. Kalau di Timur Tengah, di Saudi habis sudah. Karena dulu ketika pemberontakan Wahabi bersekongkol dengan Abu Saud, memberontak Raja Sharif Hussein, lalu mereka menang karena disokong Inggris Prancis. Setelah mereka menang, Wahabi itu menang, apa yang mereka lakukan? Menghabisi habis-habis situs-situs Islam. Makam-makam ulama digusur, makam sahabat digusur, makam para syuhada juga digusur. Tinggal makam Nabi itu saja mau digusur. Untung terus Indonesia segera rapat di Surabaya dipimpin Mbah Hashim, lalu memutuskan mengirim Lajnatul Hijaz, komite Hijaz. Misinya melobi Raja Saudi agar tidak jadi membongkar makam Nabi, dan akhirnya berhasil, dipimpin Mbah Wahab tambah beras. Andai nggak ada begitu-begitu, makam Nabi pun hilang, wassalam habis. Lalu disebut oleh Kiai Muhammad Fakih Mas Kumambang Gresik dalam kitab yang beliau tulis sendiri, Al-Usus Al-Islamiyah, halaman 14, beliau menulis pernyataan gurunya As-Sayyid Al-Habib Ahmad Zaini Dahlan yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa setelah pemberontakan Wahabi itu mereka mensweeping rumah-rumah, mereka merazia dari rumah satu ke rumah yang lain. Kitab-kitab mereka ambil, mereka rampas, manusianya, ulamanya mereka bunuh, qari hafid mereka bunuh, orang sedang sholat juga mereka bunuh, dan ribuan naskah Bukhari, Muslim, tafsir mereka rampas, mereka taruh di lapangan, mereka injak-injak, mereka musnahkan. Dan alhamdulillah jauh sebelum itu ratusan mungkin ribuan santri dari Nusantara mondok ke Mekah sudah boyong pulang ke Indonesia membawa serta naskah Bukhari yang di sana dimusnahkan, membawa serta naskah Sahih Muslim yang di sana dimusnahkan. Negeri ini wajib dijaga karena di negeri ini Allah menyimpan, menyelamatkan ribuan naskah Bukhari, Muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak percaya, nyetor ya, kita bawa gula ke sana. Kasabada Sahih Bukhari kiburu nih bada. Ketaan Saudi. Bada juga Sahih Bukhari si umur 100, 200. Mana yang namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya eksistensi negara ini harus dijaga. Eksistensi kita sebagai kaum muslimin, aktsariyin, mayoritas ahlus sunnah wal jamaah harus dijaga. Kalau kita pinter, cerdas menjaga ini, tetap lestari seperti ini, maka sekarang ada maulid, mau 1000 tahun ke depannya tetap ada maulid. Sekarang ada ngaji kitab tadhib, mau 1000 tahun ke depannya tetap ada kitab tadhib. Sekarang ada ngaji kitab Abu Syuja Takrib, mau tahun berapa lagi juga ada ngaji itu. Asal kita pandai-pandai menjaga eksistensi kita sebagai bangsa, juga sebagai mayoritas umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita nggak pandai-pandai menjaga, wassalam. Kalau wassalam, nyuwun sewu, berakhirnya era Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakhirnya Islam asli.
Karena yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan asli lagi. Dulu nggak ada Syiah, lalu ada, berarti nggak asli. Dulu zaman Nabi nggak ada Mu'tazilah, lalu ada, berarti Mu'tazilah nggak asli, barang baru. Dulu nggak ada Khawarij, lalu ada, berarti barang baru, nggak asli. Dulu nggak ada Jabariyah, nggak ada Murji'ah, lalu ada, berarti nggak asli. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dari dulu, disebut lewat lisan Nabi yang suci itu. Illa wahidah wahya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma hiya Ahlus Sunnah wal Jamaah ma ana alaihi yauma wa ashab. Kalaupun sekarang ada tawassul, hadis Bukhari nomor 1009, 1010 juga mengajarkan tawassul. Kalau sekarang kita ngimami pakai bismillah jar, hadis Bukhari 3451 menerangkan Nabi senantiasa basmalah jar. Kalau sekarang pakai wirid baca sholat dibaca keras, bukan barang baru, memang dari Nabi juga wirid dibaca keras. Bukhari juz 2 324. Kalau sekarang ada kunut subuh, bukan barang baru, memang dari Nabi ya kunut subuh. Bukhari nomor 1001. Kalau sekarang ada selamatan di rumah duka sedekah setelah mayat dikubur, nyaman mereka rasol. Kan kita ya? Rasol. Pokoknya kalau Madura itu ada tasdid Madura. Sama nanya orang, dari mana sama? Madura. Benih saya Blitar. Ya berarti Madura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggak asli, yang asli ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun sekarang ada ziarah kubur, mendoakan mayit, lalu bawa daun-daun, apalah, bunga, daun. Dari dulu Nabi juga ziarah kubur, mendoakan ahli kubur, malah membawa pelepah kurma, taruh di atas makam sambil berdoa, ya Allah, semoga kau ringankan azab si mayit ini selagi daun kurma ini belum kering. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau sekarang ada tufuf, ada rebana, mukul rebana, zaman Nabi juga pakai rebana. Bukhari nomor 4001, annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a ba'da jawarin yadribna bintuf. Angku Rasul nikah ngedingake apa ini? Besuki dah. Oh besuki. Ngurungok nih. Sungguh Rasul itu mau mendengarkan ba'da jawarin, beberapa perempuan lanjang yadribna bintuf, yang mana mereka sedang memukul rebana. Itu bacanya jawarin, bukan jiwar. Kalau jiwar tetangga. Jawarin itu jamak dari jariyah, perempuan yang legan belum punya suami. Jariyah jamaknya jawarin. Jariyatun jariyatani jawariun. Yaknya dibuang diganti tanwin, namanya tanwin iwat. Itu urusannya Pak Prof Muzaki. Rektor UIN tahun 2050. Apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harus dijaga Ahlus Sunnah Jamaah. Berakhirnya Ahlus Sunnah Jamaah, berakhirnya Islam yang asli. Terus bagaimana kita menjaga eksistensi bangsa yang mayoritas Ahlus Sunnah Jamaah? Jaga dengan akhlak, jaga dengan moral. Upayakan kita kaum Ahlus Sunnah Jamaah
Upayakan kita kaum muslimin min ahli sunnah wal jamaah tidak cacat moral. Upayakan sekuat tenaga tidak cacat moral. Kalau kita nggak cacat moral, maka kita tetap punya eksistensi. Siapapun mengakui reputasi kita, siapapun mengakui keberadaan kita, mereka angkat topi. Kalau kita nggak punya cacat moral. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahab. Eksis atau tidaknya suatu umat, suatu bangsa, ya bergantung moralitasnya. Kalau brengsek moralitasnya, hancur, rusak, maka habislah bangsa atau umat itu, gak diakui lagi. Andai ini andai, dan harus memang kita full jujur, sekalipun muslimin ahlussunnah jamaah mahasiswa UIN sekali aja gak pernah bohong. Akhirnya orang manapun terkenal mengenal UIN, oh UIN top, gak dosen, gak rektor, gak dekan, gak mahasiswa, sitok mas kalau Singapura sih mas. Kalau itu sudah menjadi trademarknya UIN terkenal ahli jujur, yuktab siddiqon. Maka nyuwun sewu, alumni UIN itu kemana-mana dipercaya orang. Semua orang tahu kalau UIN mesti jujur, mesti siddiq. Allahumma shalli ala sayyidina. Dan andai alumni UIN yang terkenal jujur itu lamar kemana-mana, pihak lembaga yang dilamari nggak berpikir panjang-panjang, ini mesti baik. Tapi sebaliknya, kalau ngerepean, nyontekan, terus nanti ketika sudah jadi pejabat atau apa, urusi kenaikan pangkat juga resek-resek kumpul nih, nggak jujur. Orang lain mengenal, sekarang mereka itu gampang. Ini katanya tulisannya fulan, kan tulisan harus dimasukkan ke apa? Ke komputer. Ini diketik begini pakai Google. Ternyata kalimat-kalimat seperti itu ada di disertasinya fulan, ada di disertasinya fulan. Ketahuan kalau dia plagiasi. Nah kalau sampai UIN itu terkenal begitu-begitu, maka apes bagi alumninya, ngelamar kemana-mana nggak dipercaya. Orang lain nggak mengakui eksistensi UIN, reputasinya hancur. Jaga eksistensi dengan moral, jangan cacat moral, itu utama. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Eksis atau tidaknya umat bangsa bergantung akhlak, moral. Fa in hum dhahabat akhlaqu, jika akhlak mereka hancur, rusak, dahabu, hancur pula mereka. Hancur pun pesena telur, pesena telur. Ini penting banget. Ayo kita membuat gerakan jujur mulai sekarang. Sebelum Nabi diberi fatwa, sebelum Nabi diberi kemampuan tabligh, sebelum Nabi diberi kemampuan berkomunikasi, sebelum Nabi diberi kemampuan mempublikasikan ide-ide tabligh, jauh sebelum itu kepada Nabi Allah sudah memberi sidik dulu. Apa artinya pintar bertabligh, pintar sosialisasi, pintar publikasi, tapi resek kabeh. Informasi yang nggak berbobot karena banyak kebohongan, hoak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sidik itu nomor wakil tidak? Nomor 1, jujur sejujur-jujur.
Lalu kalau sidik jujur itu sudah menjadi trademarknya suatu bangsa. Pokoknya bangsa Indonesia, pokoknya suku Madura, di mana-mana terkenal sidik, terkenal jujur. Pantangan banget orang Madura bohong. Kalau sampai jujur ini menjadi ciri khas, melekat di suatu bangsa, di suatu suku, kemana-mana mereka terkenal jujur. Suku itu, bangsa itu mau ngelamar di Korea terima, ngelamar di Jepang diterima, perusahaan-perusahaan top nggak ragu menerima dia karena mentalnya bagus, karakternya bagus, integritasnya bagus. Tapi kalau bangsa atau suku atau organisasi kayak NU terkenal abal-abal, terkenal bohong-bohong, itu apes bagi warganya. Seperti kader NU ngelamar, tolak. Ada beberapa perusahaan ke rumah itu bilang kepada saya, Kiai, perusahaan kami nggak menerima alumni sarjana dari kampus fulan. Kenapa, Pak? Kami blacklist. Kenapa? Karena dosennya sembrono dalam memberikan nilai, nggak jujur. Tahunnya dia perusahaan itu kan pelamar kan nilainya baik, 3,6, 3,7, 3,8. Dikiranya ini skillnya bagus, profesional. Ternyata setelah diterima blow on, kinerjanya nggak baik, kapasitasnya juga rendah. Kecewa perusahaan, 1, 2 begitu. Akhirnya kampus tersebut di blacklist. Lah itu kasihan mahasiswa yang sebenarnya jujur, kasihan alumni yang sebenarnya baik jadi korban. Eksiskah kita? Reputasi kita diakui orang lain apa enggak? Bergantung akhlak, bergantung komitmen moralitas. Ayo nawa itu jujur sampai mati. Makanya saking pentingnya jujur ini, Sayyidina Ali dipeseni kanjeng Nabi, ya Ali, alaika bisidqi wa in darraka wa iyyaka wal kadhib wa in nafa'aka. Ali, kamu harus jujur terus. Kok terus? Betul. Probolinggo. Apapun resikonya, kamu harus jujur terus. Jangan pernah berbohong. Pak Muzaki kalau memang ada rasa dengan orang lain, jujur. bilang aja deh. Akad malam Jumat nih kosan. Bila siap. Ali, kamu harus komitmen jujur terus sampai kapan? Apapun resikonya, meskipun gara-gara jujur itu nggak laku ragu. Namanya mas-mas ngelamar anak cantik sejujurnya. Iku beda sama mas ngampil. HP-mu kok apik HP-mu, nek dhewe mboten ngampil. Nasir. Ya kejujuran langsung ditolak. Kamu harus tetap jujur apapun resikonya. Wa iyyaka wal kadhib wa in nafa'aka. Dan jangan sekali-kali kamu berbohong meskipun itu menguntungkan zaman seketika itu. Kenapa Nabi seperti itu? Kalau kayak kami punya pondok ya Hamzawi, jadi kiai dan seterusnya, terus bohong, nggak sekali 2 kali dikenal bohong lagi, maka umat ini nggak percaya. Lah umat nggak percaya itu satu bahaya bagi umat itu. Umat murid saya, santri saya, terus tahu kalau saya bohong, dia sholat, mamang dia ragu, bener apa enggak ini sholat ala Marzuki? Dia sholat
sekolah pun ragu, khawatir gurunya membohongi dalil, khawatir gurunya membohongi tentang doktrin akidah, jika jamaah murid ini apa? Jadi bimbang. Lain banget kalau guru kiai komitmen kejujurannya top sudah. Dawuh sekali nggak pakai dalil, murid percaya tuh. Kiai dulu itu nggak pakai dalil, murid percaya karena memang nggak pernah bohong. Dan kita pakai dalil 1000 kali tetap nggak dipercaya. Jangan bohong, berbahaya. Berbahaya bagi muridmu, mereka jadi mamang. Kalau jadi mamang, mereka maka maaf, imannya batal. Karena nggak ada keyakinan. Lalu kalau kita berbohong diketahui orang lain, si kiai dai mubalik bohong, nyun sewu. Orang di luar ahlus sunnah wal jamaah nggak percaya kepada ahlus sunnah wal jamaah. Apa paling nipu bohong itu, nggak ada hadisnya dibilang ada. Sampai ketika kita ngotot ada hadisnya, itu tetap nggak dipercaya oleh orang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita kadang berbohong, yang menyebabkan ahlus sunnah wal jamaah nggak berkembang, bahkan redup habis, ya karena ada 1-2 berbohong itu, akhirnya nggak dipercaya pihak lain, reputasinya habis, eksistensinya habis. Jaga eksistensi dengan moralitas. Fa'inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti nyun sewu, pedagangnya bohong, ustadznya bohong, ajual mangga bohong, ajual rambutan ate etoles binjeng lintang. Kalau sampai bohong ini merajalela, lalu Cina membeli, kecewa oleh umat Islam, orang Kristen membeli, kecewa oleh umat Islam. Gak sekali tapi berkali-kali. Saya khawatir nanti orang di luar Islam jadi berkesimpulan begini, iya, kok umat Islam itu tukang bohong ya? Yang jual nasi bohong, yang jual mangga bohong, jual rambutan bohong, jangan-jangan ustadznya bohong juga. Bisa jadi orang di luar Islam berpikiran kayak begitu. Ternyata sekali 2 kali dibohongi juga sama ustadz. Lalu mereka, ustadz Islam itu bohong-bohong. Jangan-jangan kiainya bohong juga. Kiainya bohong, jangan-jangan Mbah Hasyim Asy'ari bohong. Mereka berpikir seperti itu. Para masyayikh dicurigai, dikhawatirkan bohong, lalu mereka tarik ke atas, jangan-jangan Wali Songo bohong juga. Tarik ke atas, jangan-jangan Imam Madhab bohong. Tarik ke atas lagi, jangan-jangan Khulafaur Rasyidin bohong. Sampai tarik yang paling atas, jangan-jangan Muhammad bohong. Gara-gara sering bohong, lalu itu menjadi fenomena, menjadi ciri khas. Islam mesti suka bohong, maka orang di luar Islam sulit menerima Islam karena khawatir dibohongi. Makanya Muhammad Abduh bilang al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sulit diterima orang lain, terhambat dakwahnya. Penyebabnya ya umat Islam itu sendiri, kelakuannya tukang ngamus. Bohong sangat berbahaya. Orang mau masuk Islam jadi ragu, nggak jadi masuk Islam ya karena kita bohongi. Orang di luar ahlus sunnah kita tarik ahlus sunnah, didalilin tek ngamek kurang golek, tetap nggak percaya ya karena pernah dibohongi. Bohong ini membahayakan iman. Halo,
Bohong ini membahayakan, bohong ini membahayakan dakwah. Apalagi maaf, kadang-kadang dandanannya oke banget, serbanya oke, jubahnya oke, hoaknya juga oke. Kalau saya melihat di medsos begini, sumpah orang-orang jilbabnya syar'i banget, cadarnya syar'i banget, jubahnya syar'i banget, tapi bohongnya syar'i banget. Masa begitu? Masa begitu? Sekali lagi, jaga moral. Satu poin aja tentang moral, moralitas poinnya banyak, tapi yang paling pokok masalah as-sidq, masalah kejujuran. Takwa toh itu belum selesai, harus dilanjut takwa plus belajar jujur bareng-bareng orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Di situ tut apa berarti? Enggak. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan kamu harus senantiasa bareng-bareng dengan orang-orang yang jujur. Nah, kalau kita komunitas ini mahasiswa UIN, santri UIN, terus kita ahlu sunnah wal jamaah Muslim Indonesia, terkenal di mana-mana ahli jujur, udah dakwah kemana-mana kita diterima. Dari mana? From Indonesia. Please. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih diakui orang lain, dan harus kita jaga. Kita diundang ke misalnya ke Taiwan, ke Hong Kong, kemana-mana, ke Australia, mereka seneng banget didatangi ke Indonesia. Itu terkenal tampil Bromo Suto, apa adanya. Ke Indonesia apal alfiah, ke Indonesia hafid Quran, ke Indonesia hafal ribuan hadis plus sak nomor-nomornya. Itu enggak kakean pola, enggak kakean penampilan kemaki. Yes, kayak Pak Imu Zaki itu aja sudah. Apa adanya, Bang? Tulis nih. Mereka senang. Kiai Indonesia itu top kapasitasnya, top kemampuannya, tapi enggak kakean pola, sok berdandan kayak syekh, enggak kemas syekh. Kiai Indonesia punya marojik, punya literatur 5 almari, kitab gede-gede. Mereka bisa membaca, memahami, melalap tanpa bantuan satu kamus pun. Artinya di Indonesia itu mampu menguasai salawat lughawiyah, perbendaharaan bahasa Arab, itu ratusan ribu kata, tahu mereka mananya, tapi nggak kemarah. Dandanannya biasa, dandanannya biasa, ngomong dengan orang ya biasa. Assalamualaikum, tindak pundi Ibu Zaki datang bahkan kopi hambaan mau nggih kan ngaco Nega ke pasar. nek kan makin nyare rebel nih kan. Tapi mereka senang, orang asing itu senang dengan kiai Indonesia. Alim-alim dan mereka tahu kiai kita menguasai sekian ratus kitab-kitab itu berlemari-lemari. Tapi meskipun kayak begitu alimnya, apal alfiah, apal maknun, apal ribuan hadis, penampilannya biasa, ngomongnya juga biasa. Bandingkan dengan beberapa orang lagi belajar bahasa Arab seminggu pisan itu oleh saulan, wes kakean akhi
Terus pun, terus. Itu nggak jujur. Sama dikit-dikit ya khair, alhamdulillah khair, semuanya ya khair, sabar ya khair. Dikit-dikit begitu. Orang lain nganggap kamu alim, orang lain nganggap kamu top. Ternyata diberi Fathul Mu'in tak bunyi. Buih. Ini bohong. Kenapa bohong? Haitsu innaka tudhir ghairu ma tubtin. Haitsu innaka tu'lin ghairu ma tusir. Apa yang kamu tampilkan tak ada. Apa ada di Aceh? Nggak sama dengan yang sebenarnya berbohong. Penampilan pertama top mungkinlah dicium orang. Setelah ketahuan 1-2 kali i'rabnya salah, terjemah salah, habis sudah. Jangan bohongi umat itu. Tetap saja lama-lama mesti kana yakunu konangan. Mesti ketahuan. Gak terlalu penting kok penampilan, gak terlalu. Oh, udah pokok sama top saja. Gus Dur itu kurang apa? Kadang kopian begini, bajunya lengan pendek, kadang sandal yuk keliru, kadang kancing baju begini, jonjeng begini. Tapi semua orang menghormati, mengakui. Kenapa? Pinter bener, tampilnya kayak biasa, tapi ternyata luar biasa. Yang lain, atribut keulangannya dipakai semua. Kalau perlu tas beli molas di bawah sana. Suruh pada 2 meter. Jenggot 10 meter. Abahnya Gus Rizky Abdul Mahfud itu pernah cerita, entah apa fiktif apa benaran kami nggak tahu. Katanya di Lampung apa ada rombongan yang dari masjid kan pakai jubah-jubah. Nah, namanya orang desa, ada rombongan berjubah dikira ulama, mak kiai bu alim dia. Itu yang jual minyak wangi. Terus kenapa nih? Esoro khutbah, tampil khutbah, padahal nggak bisa. Apa dia bilang di mimbar? I'lamu annani khatibun wa antum mustami'un. Wa'lamu annani qa'imun wa antum jalisun. Wa'lamu aidan annani 'alimun wa antum jahilun. Bahwa kebohongan itu gak awet, karena maaf, kepalsuan itu gak ada yang awet. Saya cerita, ini nyata. Ada santri gasek, pinter banget, biasa ceramah-ceramah, lalu nikah dengan orang katanya S2. Saya ikut datang menikahkan. Jarak kira-kira 5 tahunan atau lebih. Datang ke situ ngantar muridnya pramuka diundang lagi. Terus kita tanya, anakmu piro? Nangis dia. Lah kok malah nangis, kenapa? Ternyata nyun sewu ditipu. Jadi calon suaminya yang katanya master macam-macam, agus Lora putra kiai, putranya kiai, bendara. Ternyata tidak abejit, nggak sholat, nggak bisa baca Quran.
alumni Gaza itu dikawal terus, gak bisa kemana-mana, gak bisa pulang. Dilalah kersane Gusti Allah. Pas bapaknya ini kok tahu-tahu apa? Kepingin sambangi, kepingin menjenguk, pas disambangi bapaknya, si suaminya plus bapaknya pas pergi. Akhirnya dia menurut ini bapak, langsung diambil, diajukan ke pengadilan. Ternyata si hakimnya tahu kalau si fulan itu suka nipu. Sekali diajukan, sekali sidang langsung didok. Sano. Tampilnya top, tapi penipu, enggak awet juga, habis. Dan alhamdulillah terus diambil salah satu menantu Sarah. Ada juga peristiwa kedua, anak pondok situ, pinter banget. Itu buyutnya Mbah Manang Banyuwangi sana, pondok apa Tulap apa itu, Berasan gitu. Pinter banget, kuliah di UB, mondok di Ngasek, 4 tahun itu kuliah selesai. Diniyah hatam, dia selesai, sampai sempat bantu ngajar. Plus Qurannya juga selesai. 4 tahun, UB, kalau win wajar lah win. Ini UB. Lalu nikah itu apa? Ini referensi dari abahnya. Abahnya nggak tahu sendiri langsung, itu dari temannya. Namanya anak santri, disuruh nikah itu pun ikut, nggak tahu latar belakang si laki-laki. Nah untungnya si alumni Gaza ini agak sedikit ragu pas menjawab ijab kabulnya itu, karena sedikit kurang fasih. Mosok Gus kayak begini. Terus acara manten selesai, malam baca isya, dia bilang, Mas, saya mau ngeladeni Mas, tapi nunggu setelah subuh saja. Kami payah dari seharian begini, terus baru nemuin tamu, payah kan? Yuk kita tidur aja. Setelah subuh, setelah jamak subuh mau main-main. Akhirnya subuh, dia kepingin tahu bacaan suaminya ini. Suaminya suruh imami. Kalau ternyata Fatihahnya pecodotkan, nggak ada 3 rakaat lagi. Belum rakaat pisan. Kalau rakaat antus medhuwur nih. Bener kalau rakaat ya. Bener telok. Nah begitu. Akhirnya dia langsung matur ke abahnya minta fasah, konsultasi ke Gasek, bla bla bla. Terus tenang aja. Kebetulan dulu ada alumni sini kalau nggak salah Blitar hafid Quran, namanya Sultan. Mas Sultan. Mungkin angkatan sekitar tahun 2005. Waduh, anaknya 10 ya. Cocok, dan sekarang sudah punya pondok ya di Lampung Timur, si dia dengan Sultan. Jadi sekali lagi jangan berbohong, mesti tetap kana yakunu. Bunga plastik itu punya bunga bohong, bunga imitasi. Sebaik apapun penampilan kembang plastik itu, biar tampak kayak seger, disemprot lagi. Yang namanya tawon nggak mau hinggap di situ. Dia tahu itu kembang palsu, nggak ada maju. Kamu jadi ustadz bohong, tampilmu kayak apapun, nggak ada santri hinggap di pondokmu. Tak percaya? Ada maduna. Nggak ada madun, nggak ada madun. Tapi sebaliknya bunga asli meskipun agak layu dikit-dikit, tapi asli. Memang penampilannya nggak baik, namanya agak layu. Si tawon tahu kalau di situ ada madu, ada barokah.
ada yoni, ada ilmu yang manfaat. Tetap saja tawon santri nggak bisa dicegah, ya tetap di situ. Mau difitnah-fitnah, jangan ke sana, itu kiai kafir, itu kiai PKI. Ya tetap saja santri ke sana. Memang ada maju. Itu loh keaslian. Halo. Ojo berbohong. Jaga moralitas. Moral oke. Sip, kita dipercaya orang. Kalau kita alusunan dipercaya orang di luar alusunan. Kalau kita penjual dipercaya pelanggan. Kalau kita bangsa dipercaya bangsa lain. Dan itu berkah untuk anak cucu kita, berkah untuk anak bangsa, berkah untuk alumni. Lamar kemanapun lancar jaya, lancar-lancar saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alumni Mergosono, Ustaz Muzaki dan yang lain-lain, hampir semuanya jadi orang, dipercaya orang kemana-mana. Kayak saya ini paling rongsokan juga, sampai jadi ketua PWNU. Jadi ketua PWNU nggak repot-repot sosialisasi kemana-mana, nggak repot-repot pengkondisian. Ya sudah, pokoknya ikut hadir gilir boyo. Tapi kan sebelum itu kita sudah biasa pengajian kemana-mana, orang juga tahu siapa kita dan seterusnya. Itu aklamasi. Itu padahal paling rongsokan ini. Kalau Marzuki kayak begini terus ya Muzaki kayak apa? Ruwet. Dagang juga begitu. Dagang itu, pelanggan itu nyawanya bisnis. Tokomu, warungmu hidup apa enggak? Hidup tidaknya bergantung ada pelanggan atau tidak. Nyawa warungmu, nyawa tokomu ya pelanggan itu. Pelanggan habis, matilah tokomu. Nah, bagaimana supaya pelanggan ini kerasan? Terus saja beli di situ. Jangan kecewakan pelanggan. Kalau kau bilang asli, memang asli. Kalau kau bilang KW1 ya KW1. Kalau KW2 KW2. Kita orang Jawa, pribumi, Madura, pada saus. Madura, iki. Kalau jual order deal, suka enggak jujur kita ini. Jarang kita orang pribumi sukses jual order deal seperempat kendaraan. Tapi kalau jual itu Cina berkembang. Apa mereka tahu bahwa kepercayaan ini nomor satu. Jangan kecewakan pelanggan, jangan tipu pelanggan, jangan sakiti hati pelanggan. Cina sama beli di mana begitu? Kami nyari yang asli. Ini KW1, enggak, kami nyari yang asli dari Jerman. Sama di bawah agak masuk, yang asli ini loh Pak. Kalau ini harganya 200.000, ini 2 juta. Nah kita kepingin memang order yang top, mau 2 juta, 3 juta mau aja, karena dijamin asli. Sementara kalau penjual itu, maaf, kadang golongan kita sudah bilang asli, aku ini asli, wallahi asli. Campuran itu. Sama-sama berdagang puluhan tahun. Kenapa bedanya gitu-gitu aja sudah? Gak berkembang, gak tambah, gak dipercaya orang. Kalau gak dipercaya ya gak eksis mas, mati tuh. Sekali lagi, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa idhumu dhahabat akhlaquhum. Makanya Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Beres akhlaknya,
beres moralitasnya, maka yang lain-lain gampang. Nabi bilang begini dalam Sahih Tirmidzi, ada di Riyadhus Shalihin, apa? Innakum lan tas'un nas bi amwalikum wa yasahum minkum husnul khuluqi wa bastul wajhi. Sungguh kamu tidak bisa menaklukkan hati umat, hati orang lain supaya masuk Islam. Nggak bisa mengandalkan harta, nggak bisa. Dan terus gimana? Upayakan mereka takluk padamu dan berislam, masuk Islam dengan cara apa? Husnul khuluq. Bohong nggak pernah, khianat nggak pernah, ingkar janji nggak pernah, berkata kasar nggak pernah, sarkasme ada, hawa ada, cetil medik meleki ada. Meleki itu cetil, pol itu namanya Cerek. Meleki. Maaf, saya nggak usah menyebut. Dulu itu ada anak gendaan di Sumber sana, ketangkep entah Pak RT apa Pak RW. Lalu setelah tamat, anak itu entah kuliah kemana, akhirnya jadi orang, jadi mubalek. Suatu saat menyampaikan khutbah di Malang. Nah, si beberapa jamaah itu mengenali kalau anak itu dulu khutbahnya berapi-api, orasinya bagus, intonasinya, dalilnya bagus, tapi apa? Ini lek sing ditangkep Pak RT dia. Habis sudah. Dalil sak pirang-pirang, ikrope bener, maknanya bener, intonasi bagus, nggak ada artinya kalau nggak didukung moralitas yang apa artinya? Nyuwun sewu, ini benges top, situ top, apa ini jenis? Ini apa ya? Foundation apa ya? Apa nih? Apa ini? Mas orang ngerti. Blast on. Letek tiba durung sikatan, durung cewek. Apa artinya penampilan kayak begitu? Kalau ternyata zahir batinnya kayak begitu. Ini maaf, mungkin bisul atau apa, dibawa ke dokter kulit. Oh, ternyata ada bakteri apa? Bakteri itu bisa dibunuh dengan obat apa? Pengobatan dari dalam memang agak lama sedikit. Konsumsi obat itu 4 sampai seminggu, 4 hari sampai seminggu, matilah bakteri itu. Lama-lama bisul kering, dan memang permanen kering sudah. Agak butuh waktu lama, kesabaran prosesnya butuh waktu lama. Tapi kalau hilang ya hilang. Tapi ada cara praktis. Bisul ini apa? Supaya gosok aja nih, nggak dibunuh bakterinya, langsung digigit. Itu nanti dijempol. Habis itu pakai bedak, beres sudah. Kena ojen aku. Jangan berbohong, jangan mengutamakan kulit, jangan mengutamakan penampilan. Kalau bisa kayak itu, muncul apa? Kayak Miss Fatayat. Di UIN ini diadakan Miss Tolibat. Nanti biar diambil menantu Kiai Muzaki. Kalau pakai begitu, itu kriteria juaranya nggak sembarang cantik atau ganteng. Itu behavior, akhlak perilakunya oke banget, santun, sopan, lemah lembut, bening, sorot matanya sorot mata kejujuran, nggak berlihat-lihat. Behavior. Lalu juga brain, cerdas, terus baru beautiful, cantik,
awayu tiba kewatro. Iya. Iya. Ternyata kegoblok. Muri HP kali iso. Rapopo kok ayu. Jangan mengutamakan penampilan. Nanti sudah. Orang itu kalau akhlaknya SOP, pinter banget berilmu. Itu berdandan kayak apapun ya tetap pantas. Saya pernah ngaji ketika Nabi bersabda, "Kullu banatikum fa inna dzalika ad'a linikahihin." Mbok yo anak-anak perempuan itu dibelikan perhiasan biar kelihatan cantik, oke nanti baju, apa baju? Barang laku, kata Nabi. Apa kata saya? Jangan dikira mempercantik, menghiasi anak perempuan itu dengan baju, dengan enggak, itu juga iya. Tapi yang lebih penting sebetulnya bil ilmi wal khuluqil hasan. Pinter banget, dia dokter hafidhah, ranking 1, IP-nya 4,00, akhlaknya, adabnya luar biasa. Nah, kalau sudah kayak begitu, mau belikan baju agak bagus sedikit, lalu cincin agak kecil sedikit, tambah ini gelang agak kecil sedikit, seru. Tambah indah. Tapi kalau goblok, nggak punya moral, dadak wayu-wayu jilbaban, ketemu apa jual kering. Habis Acur. sekali lagi akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimah. Kita ini kan krisis itu sebetulnya. Ilmu kita top, ya kan? High tech, mau teknologi kayak apapun, top sudah. Kita itu. Teori-teori yang dari ini Islamic Studies, sing Hasan Hanafi, sing Arkun, Al-Jabir, bacaannya top sudah. Tapi kita apa aja? Mungkin yang Hamzawi tak seimun biar awal-awal kegiatan PKPPA, Pak Imam mewajibkan jam al-zuhur. Ada tamu dari salah satu UIN di Jawa, jurusan filsafat tasawuf, Usuluddin. Temriki kali Pak Imam kan tidak jamaah dulu, monggo jamaah dulu. Jawabnya kau enak sengat, wes dokter kok sik jamaah. Awalnya kita ketika dia presentasi, kita terkagum-kagum, benar-benar hebat. Tapi begitu akhlaknya kepada Allah kayak begitu, wong wis dokter kok saya jamaah, sudah dorong gasek sakoto ismul abdi. Oke, jatuh nama hamba. Ini karena apa? Karena moral. Ayo kita jaga sopan santun. Ini di kampung itu ada orang nggak tamat SD, ya biasa-biasa. Tapi soal jujur dan amanahnya luar biasa. Nggak pernah mengecewakan orang lain, nggak pernah khianat janji. Pokoknya top sudah. Orang kayak begini ini nggak usah ngelamar mas, banyak rezeki mas, banyak esek. Dia hidup di tengah kampung, pagi begitu baca jamaah subuh, kan dalam bayai, tolong ibu resi ono halaman rumput, gitu. Dia baik, kerjanya baik bener nih. Nanti sambut bayai cekap, sarapan disek, gitu.
setelah sarapan sambune 20.000. Pulang belum sampai rumah, teluk tonggo sing liya memang orang baik, semua orang percaya. Mas, enten apa bunyai? Itu tolong klopo ibu undun, nggih. Dapat kelapa 100 mau apa? Gapuk apa ya? Niko mbayai sambut kulo sumbat sedaya. Niki sing 98 untu, sing siji pecah, sing setunggal gapuk. Jujur apa adanya. Niki apa seperti niki apa? Iki mangan sih, nggih, mangan maneh. Wis nggawa 10 nggih. Jam 12 wis sarapan, wis mangan, nggo dhuwit 20.000. Klopo 10. Enggak ngelamar Mas itu. Enggak pakai ijazah sarjana. Bermodal kejujuran, nggak pernah mengecewakan orang. Nanti pada sholat maghrib koncone ngampir no, Mas mampir no bancaan, muter. Yang sarjana nggak dipakai. Penutup, saya pernah ngaji di Purbalingga, di kantor PCNU ngaji khataman kitab Muqtatafat. Nah, di samping kantor PCNU itu ada masjid milik organisasi lain, apa namanya? Tapi pas saya sholat di situ, loh, kok ada buku tahlil? Ibu sih. Kok ada buku Yasin macam-macam. Mereknya bukan NU. Nah, lalu kita karena penasaran nanya-nanya. Ini kita sepundi. Lah niku takmire kula. Takmirnya itu ketua PCNU. Tapi bukan masjidnya NU. Loh kok begini? Ada juga sih ustadznya dari kelompok yang itu. Alumni salah satu pondok top terkenal di Jawa Timur. Cuma mereka si organisasi itu nggak memakai ustadz itu, nggak pakai itu. Kenapa? Menurut saya perilakunya kurang bisa dipercaya. Kadang kalau pagi katanya pakai celana pendek begini, jogging dia, melaku begini. Nah kalau sampai itu jadi takmir, jadi khotib, jadi imam kan malu juga si pengurus organisasi. Jadi pengurus organisasi yang sebetulnya nggak sama dengan NU lebih memilih si ketua NU itu diangkat jadi takmirnya karena akhlaknya. Dan alhamdulillah sama kegasek situ. Itu seminar yang selatan pondok itu sudah nggak ada jemaahnya, habis sudah. Yang gereja di Kudur sana sudah tak beli. Sekarang jadi madrasah. Muridnya setiap tahun sekitar 100-an yang daftar. Kenapa? Saya tiru-tiru Gus Dur. Apa? Pastornya ke rumah kita sambut dengan baik. Pendeta kadang main-main ke rumah kita sambut dengan baik. Nah, ketika mereka melihat akhlakul muslimin, akhirnya mereka terkesima. Pernah ada 25 pastor dari Jerman ke rumah diantar pastor-pastor itu. Kita sambut dengan baik. Apa mereka? Kalau bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris. Ternyata luar biasa Islam itu. Saya nggak mengira kalau Islam itu kayak begini. Oh begini ternyata. Alhamdulillah, ibarat orang mancing, 1-2 dari calon pastor ada yang masuk Islam. Ini SMA Depok, satu SMA. Itu kalau ada acara living, mereka yang kelas 3 sebelum tamat itu harus punya pengalaman menginap di luar sekolah bersama masyarakat 4 hari. Yang dipilih Pondok Gasek. Iya. Dan mereka nginep di sana, ikut ngaji, ikut sembarang, yang nggak diikuti sholat kok. Kerja bakti, masak sembarang mereka, makan bareng-bareng mereka ikut juga. Nah, nanti pas perpisahan begitu, mereka nangis. Ternyata Islam nggak begini. Dari dulu Pak Islam.
dapatnya mereka kadang nyuncel masuk Islamnya 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, pergi ke Gasek. Dia masih ingat saya. Oh iya, teman itu begini. Ada apa mbak? Saya pengen dibimbing masuk Islam ini dengan akhlak. Rokok takbir, dengan kekerasan orang yang sudah Islam pun lari. Dengan akhlak dan kelemah lembutan yang kafir pun masuk Islam. Fabima rahmatin minallah lintalah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu. Kesimpulannya mahasiswa UIN harus bermoral. Siap. Yang penting akhlak jos. Pinter alhamdulillah, hara goblok alhamdulillah. Yang penting akhlaknya api. Dan sekarang orientasi perusahaan-perusahaan top kayak Samsung, terus Philip Morris dan yang lain-lain, yang di Freeport, orientasi mereka mencari karyawan yang potensial untuk nanti jadi staf ahli, lalu duduk di jajaran direksi. Yang dicari itu moral dulu. Skill nanti sudah, pokoknya full jujur, full amanah, terus kinerjanya baik, lalu fisik juga sih, dan itu mereka terima. Terus itu juga cukup. Perkara nanti apa-apa, lah saya tahunya itu ngaji di Samsung, diundang di Samsung sana. Kok Samsung undang saya itu apa? Ternyata ada salah satu pejabatnya anak UIN sini, dulu mondok di Gasek. Itu yang gara-gara ada itu terus saya diundang. Saya tanya, teman bagian apa? Kontrol quality. Apa ya? Kok iso dia kontrol kualitas HP macam-macam? Sama gimana? Saya dulu ngelamar ke sini Kiai. Tarbiyah. Malah jadi utek-utek HP. Tarbiyah, PAI. Jadi dia ngelamar UIN, mereka melihat ijazah UIN itu aja sudah poin. Oh, UIN mana? Dan ini jangan dikotori dengan kebohongan. UIN yang terlanjur dipercaya, jangan dikotori. Lalu plus ada nilai mondok di Gasek. PKK dulu saja. Murid saya dulu. Ya, murid. Mesti. Akhirnya pihak personalia yang mau menerima karyawan ini udah enggak lah. UIN Malang, rajin sholat, tidak akhlaknya baik, pondok. Lalu setelah diterima ada pelatihan tentang bagaimana mengontrol kualitas HP ini benar apa enggak. Itu sekitar setengah tahun selesai. Terus saya ngaji juga di Sampurna lagi. Sing lari koncokin PC untuk gundul sing gede. Juanda. Mas Juanda. Nggih, bukan rotok gundul. Diundang ngaji temeniko. Ternyata ada anak PAI lagi. Berkah PAI. Berkah. Gajinya ketika itu sekitar 10. Tinggi banget gajinya. Sekitar 10. Tapi kok iso keterima nang kene? Yaitu kriteria diterima itu cerdas, mental juga oke banget, moral bagus, terus disiplin. Masalah skill nanti dia apa? Pekerjaannya itu nyuwun sewu, kontrol produk rokok ini di ambung ini wis pas apa belum? Untuk ukuran merek apa? Samsung Sampurna. Dan pun irungnya kok arek PAI kok.
tuba liman kana shadiqan. Beruntung sekali orang yang senantiasa jujur, insya Allah dimanapun lah. Saya kira demikian, pokoknya jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.